ISC Serdam Newsweek. Dalam keadaan new normal dan sambil terus memantau perkembangan yang ada, untuk sementara ini Gereja ISC Serdam tetap melakukan ibadah secara online sampai ada informasi selanjutnya. Untuk itu, link akan disampaikan melalui WA Group atau WA pribadi. Ibadah Raya minggu depan tanggal 12 Juli 2020 disertai perjamuan kudus. Roti dan anggur untuk perjamuan kudus dapat saudara peroleh di Gereja ISC Serdam setiap hari dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 dengan saudara Marcos, saudara Jericho, atau saudari Eki. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan besuk, sementara ini dapat menghubungi ketua komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva bagian keuangan gereja. Nomor HP 0812 570 5810 dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Mazmur 31 ayat 25 berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Dalam masa new normal ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari semua. Sekali lagi shalom saudara-saudari semua. Apa kabarnya? Ya, saya percaya ketika kita ada di masa new normal ini, mungkin semuanya tidak begitu baik. Tapi biarlah di hari Minggu ini ketika kita datang mengasihi Tuhan, Tuhan temui hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap umatnya yang ada di sini. Saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita akan beribadah, percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Dia siap memberkati kita, Dia siap mengasihi kita, Dia Bapa yang sangat baik bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, kasih salam dulu sama teman di kiri kanannya. Katakan, mari memuji Tuhan dengan luar biasa. Ayo katakan, mari memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan tentang bagaimana pengurapan Roh Kudus. Saya percaya, gereja percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dia memberikan kuasa bagi setiap kita. Dia memberikan kuasa bagi gerejanya. Haleluya. Amin. Ada amin ya buat kita semua. Kita akan puji Tuhan, ku diberi kuasa. Mari kita angkat dengan bertepuk tangan. Katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh.
Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang, gerejamu datang kepadamu, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, kepada gerejamu sebagai penolong kami Tuhan. Terima kasih, biarlah ketika kami menyembah Engkau, kami merindukan kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, inilah yang menjadi kerinduan gereja-Mu. Supaya Roh Kudus memenuhi setiap kami. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Inilah pujian kami ya Roh Kudus, hanya kepadamu. Haleluya Yesus. Mari panggil Dia Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Amen. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil Dia Allah Roh Kudus. Hati kami Tuhan, ubah hatiku, jalikan ku jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah sama-sama kita memanggil Dia dengan setulus hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah
Roh penolong yang diberikan oleh Allah kami kepada kami. Biarlah segenap hati kami, segenap umat-Mu datang sujud menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan ketika kami datang di altar-Mu. Kami percaya ya Tuhan ketika kami sujud di altar Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan kami. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami beribadah, ketika kami memuji Engkau, Engkau dapati hati yang mengasihi Engkau. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Gereja-Mu sujud di altar-Mu hanya untuk menaikkan syukur kepada Bapa. Syukur kepada Engkau ya Yesus. Kami tahu mukjizat akan terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. 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 Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama katakan, kami sujud Tuhan di altar-Mu. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan. Hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi kita katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur pada hari ini Engkau adakan hari yang baru buat kami semua. Kami boleh bersuka cita karena Engkau ya Tuhan yang menyertai kami terus menerus, memelihara kami, melindungi kami dan memberikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan.
Dan pada hari Minggu indah ini kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus terus menaungi kami, membimbing kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Allah. Dan terus Tuhan Engkau pegang tangan kami supaya kami tidak gentar dalam melangkah hari-hari ini ya Bapa. Karena kami percaya kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan biarlah kami boleh siap untuk membuka hati kami selebar-lebarnya, dan biarlah Roh Kudus memberi kami hikmat tanpa wahyuan yang baru buat kami semua. Terangi hati dan pikiran ini Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik semua. Walaupun saat ini kita sudah mengalami diberitahu sudah new normal saudara ya. Tapi kita masih menunggu keadaan supaya lebih baik lagi, dan kita melihat waktu yang terbaik supaya kita bisa beribadah dengan bertatap muka. Nah, melanjutkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu saudara ya. Kita masih belajar soal Roh Kudus. Kita sudah belajar di bulan lalu, tidak tanpa kita sadari kita sudah masuk di bulan Juli ini ya. Nah, di bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita selalu minum ya dari hadirat Allah, minum dari Roh Kudus supaya kita tidak haus lagi, saudara. Kalau kita minum dari sumber yang lain, bukan dari Roh Kudus, maka kebanyakan yang terjadi adalah kita haus dan haus dan haus. Akhirnya kita mencari pelampiasan atau sumber-sumber yang lain di luar dari Allah. Nah, lalu kemudian juga kita belajar bahwa Roh Kudus ini selalu mengajar kita tentang kebenaran dalam kehidupan kita. Bahkan kebenaran-kebenaran ini diajar kepada kita secara spesifik, secara pribadi. Tuhan menyentuh hati kita langsung, menjamah kita langsung supaya kita mengerti setiap kebenaran yang disampaikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita semua. Dan kita benar-benar memahami arti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup, menjadi rema. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Kemudian juga kita belajar bahwa Roh Kudus sebagai penolong itu ternyata sudah ada bersama-sama dengan kita. Sampai saat ini pun dengan setiap orang percaya Roh Kudus menyertai dan selalu bersama-sama dengan kita. Tapi tanpa disadari banyak orang tidak tahu bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Bahkan Roh Kudus itu kita posisikan di ujung hati kita ya, tanpa kita melibatkan dia dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Dan kemudian yang minggu lalu kita juga belajar bagaimana kita menerima dan menjaga setiap pengurapan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Pengurapan memampukan kita melakukan segala tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mungkin orang lain gak mampu lakukan, tapi dengan pengurapan Allah bersama dengan kita dibuat mampu dan sanggup melewati semua ya saudara. Dan bahkan mungkin banyak orang-orang lain yang putus harapan, tapi dengan pengurapan yang ada dari Tuhan membuat kita kuat, membuat kita struggle dan bisa melewati lembah-lembah kekelaman. Saudara ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana karya Roh Kudus dari masa ke masa, saudara. Nah, hari ini kita belajar soal masa karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat, saudara, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Trinitas tidak hanya dikenal pada masa Pentakosta saja, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid 120 orang yang berkumpul di ruang atas di kota Yerusalem pada saat itu. Tidak hanya itu saja, tetapi ternyata Roh Kudus ini sudah berperanan dan terlibat aktif dalam karya Allah di muka bumi ini. Ya saudara. Nah, Roh Kudus ini juga bukan pribadi yang kaku. Wah, hanya terpatuk gitu aja gitu saudara. Tapi ternyata Roh Kudus ini dia bekerja, berkarya dengan fleksibel, dengan melihat keadaan, situasi, zaman, masa ke masa yang ada, dia fleksibel dengan keadaan. Bahkan dia juga bisa menyelami hati setiap kita yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda perangainya. Dia bisa menyelami semua itu sampai kedalaman hati kita, saudara. Kepada setiap pribadi lepas pribadi. Tentu saudara tahu
Setiap orang tidak ada yang sama, saudara ya. Baik itu wajahnya, perangainya, sifatnya, karakternya. Tapi Roh Kudus mampu mengerjakannya di dalam hati setiap orang. Ya, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu begitu fleksibel. Tapi bukan berarti juga Roh Kudus ini pribadi yang gampangan, saudara ya. Oh ya sudah, karena Roh Kudus ini fleksibel, ya sudahlah kita buat dosa sedikit nggak jadi masalah, lah saudara ya. Tapi nanti kita akan belajar lagi, saudara, bahwa Roh Kudus ini bukan pribadi yang gampang, jadi semena-mena kita lakukan, ya sudah buat salah nggak apa-apa lah gitu. Enggak, tetap kita harus menghormati Roh Kudus karena Dia Allah. Ya saudara. Dan juga dikatakan bahwa Roh Kudus ini banyak memberikan inspirasi kepada orang-orang percaya untuk tetap bisa kuat di tengah-tengah kemajuan zaman saat-saat ini, saudara. Tetap kuat di masa-masa pandemi corona ini, saudara. Kita belum tahu vaksinnya atau obatnya bagaimana. Tapi setiap orang percaya diberi kekuatan, diberikan inspirasi, diberikan anugerah berlimpah-limpah. Dari yang gak bisa berkumpul, bisa berkumpul. Jadi saudara, lewat apa? Lewat media online. Ya, kita bisa Zoom atau apa segala macam, saudara bisa lihat ibadah-ibadah online dari berbagai gereja, ya. Dan saudara bisa nikmati itu semua karena apa? Inspirasi dari Roh Kudus membuat kita tetap bisa menikmati ibadah walaupun tidak ketemu langsung, saudara. Dan juga mungkin inspirasi-inspirasi yang lain di tengah-tengah saudara sukar dalam berusaha bekerja, tiba-tiba Roh Kudus kasih inspirasi. Kamu kerja ini loh, kamu usaha ini loh, ya saudara ya. Akhirnya apa, saudara? Semua itu membuat kita bisa terus struggle, bisa terus kuat di tengah-tengah masa wabah corona ini, saudara. Nah, kali ini kita belajar ya tentang karya Roh Kudus dari masa ke masa, khususnya Perjanjian Lama. Nah, hal pertama yang kita lihat adalah dalam masa Perjanjian Lama ini, yang pertama Roh Kudus itu sudah berperanan aktif dalam masa penciptaan. Kita buka firman Tuhannya ya, Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita teliti lebih jauh atau kita selidiki lebih dalam lagi, ya, kata Ibrani untuk kata melayang-layang itu adalah merekefet, saudara. Merekefet, yang artinya mengerami. Mengerami gitu. Apa yang mengerami? Saudara langsung berpikir, apa mengerami seperti telur gitu ya. Nah, maksudnya seperti itu, saudara. Seperti seekor burung yang mengerami telurnya hingga menetas. Begitu juga Roh Kudus melayang-layang ya di seluruh permukaan bumi ini, yang dan itu artinya apa? Dia melayang-layang di seluruh permukaan bumi hingga bumi ini siap berbentuk dan diberi kehidupan. Ya saudara, kalau saudara lihat nanti setelah Roh Kudus melayang-layang, nah Allah mulai membentuk terang, membentuk sungai, air segala macam, daratan, dan semua makhluk hidup yang ada Tuhan nyatakan, saudara. Ya, nah kalau kita lihat di sini bahwa Roh Kudus ini ternyata memberi kehidupan. Roh Kudus ini sebagai pencipta kehidupan juga digambarkan sebagai nafas Allah yang memberikan kehidupan buat semua makhluk yang ada. Gak cuma manusia saja, tapi tumbuh-tumbuhan, hewan, semua Tuhan berikan kehidupan itu. Nah, mari kita simak sama-sama beberapa firman Tuhannya. Di Kejadian 2 ayat 7 disebutkan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada saat itu Tuhan membentuk Adam dari tanah, saudara. Belum hidup, tapi setelah dihembusi nafas kehidupan itu oleh Allah, yaitu Roh Kudus, saudara ya. Dan akhirnya apa? Manusia itu yang dari tanah itu akhirnya hidup, akhirnya bangkit dan mempunyai kehidupan. Begitu juga dengan
yang lainnya saudara. Ya. Lalu di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ini maksudnya apa? Oleh nafas kehidupan Allah, Allah membuat semuanya yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia. Ya. Lalu juga di Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, dari Mazmur ini, dari Ayub ini menyadari sepenuhnya bahwa hanya nafas dari Allah sendiri yang membuat kita hidup, membuat manusia itu dapat hidup. Dan kalau kita lihat ya, di Mazmur 104 ayat 30 dikatakan bahwa semuanya itu tercipta karena apa? Karena Roh Kudus. Nah, mari sama-sama kita baca Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, ya rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Oleh roh Allah semuanya tercipta dan semuanya dibaharui, saudara. Dari ayat-ayat ini kita bisa membuktikan bahwa Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Dan ini memperjelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi dari Allah Trinitas kita, saudara. Ya, itu yang bagian pertama, bahwa Roh Kudus ini ternyata dia berperan aktif dalam masa penciptaan. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa Roh Kudus ini, karya Roh Kudus dalam masa perjanjian lama apa saja? Yang kedua ada berdiam, berkuasa atau menguasai, menghinggapi, mengisi orang-orang pilihan Allah. Jadi Roh Kudus ini sebagai kuasa Allah memberdayakan orang-orang pilihan Allah untuk bertindak atau berkata-kata sesuai dengan arahan Roh Kudus, sehingga mampu ya, bahkan mampu melakukan hal-hal yang supranatural, saudara, hal-hal yang mujizat, hal-hal yang di luar pikiran atau nalar manusia atau logika manusia, ya. Nah, itu karena apa? Kuasa dari Roh Kudus. Dan orang-orang sering menyebutnya sebagai urapan. Ini kita sudah ngomong minggu lalu, saudara, ya. Urapan dari Roh Kudus yang menyertai setiap orang-orang jika dimampukan melakukan segala hal yang orang lain tidak mampu, yang orang tidak sanggup, yang orang tidak bisa, tapi kita jadi bisa karena urapan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang berdiam atau berkuasa atas orang-orang pilihan Allah ini, ya, membuat orang tersebut dapat memiliki apa saja, saudara. Yang pertama adalah keahlian, pengertian dengan pengetahuan atas pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Contohnya, ya, ada orang yang bernama Bezaleel dan Aholiab. Siapa itu, saudara, ya? Nanti kalau saudara buka di Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 6, nanti kita belajar lebih lagi. Ternyata orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan, saudara, ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus Allah, Roh Kudus dari Allah, ya, sehingga dia mampu melakukan semua pekerjaan-pekerjaan apa? Nah, kita lihat, baca sama-sama, ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata Bezaleel dan Aholiab ini telah ditunjuk Tuhan dan ternyata telah dipenuhi dengan roh Allah, sehingga membuat dia mampu
membuat dia jadi ahli, membuat dia jadi mengerti untuk membuat segala macam perkakas-perkakas di dalam bait Allah pada saat itu. Ya, kemah pertemuan yang Tuhan sudah berikan gambarannya kepada Musa, itu semua dibuat oleh Bezaleel dan Aholiab dengan tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang beri pengertian. Saya percaya setiap kita juga kalau Roh Kudus memenuhi kita, ya, memenuhi kita, ada dalam kehidupan kita, maka dia akan menyikapkan, memberi pengetahuan bagaimana kita melakukan sesuatu pekerjaan atau usaha atau pelayanan kita, bagaimana kita mengupayakannya, bagaimana kita mengerjakannya, saudara ya. Dan dari saudara yang mungkin stres, putus asa, waduh gak tahu bagaimana harus mengerjakan, minta Roh Kudus yang membimbing, minta Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, sehingga kita pun jadi dibuat mengerti, dibukakan dari yang gak tahu jadi tahu, saudara. Nah, saat ini juga saya sedang mengerjakan tesis, saudara, untuk MTH saya. Jelas itu membuat saya agak stres, saudara, ya, karena di samping saya harus siapin pelayanan segala macam, ternyata juga saya harus siapin buat tesis saya ini. Wah, dalam seminggu itu saya harus atur waktu sedemikian rupa. Saya tadinya benar-benar pikir, aduh udah nggak lanjutkan lagi. Tapi kemudian Roh Kudus beri saya hikmat untuk membagi waktu dengan baik, supaya hari-hari tertentu saya urus tesis, hari-hari tertentu saya urus soal khotbah, saudara ya, untuk dibagikan setiap minggunya. Nah, itu karena Roh Kudus yang beri hikmat, Roh Kudus yang beri pengertian. Nah, lalu dalam mencari-cari bahan untuk tesis itu bagaimana? Nah, ini waktu saya baca, biasanya kalau baca agak lama, saudara. Tapi waktu bimbingan tesis ini, waktu segala macam urusan tesis ini, saya waktu baca diberi pengertian sama Roh Kudus. Sehingga, ini bisa masuk ke bahan-bahan dalam tesis saya tersebut. Saya juga percaya dalam hal segala yang macam yang lain, saudara. Kehidupanmu sehari-hari, kehidupanmu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan keluargamu sendiri, Roh Kudus bisa mampu memberikan kita bimbingan, tuntunan secara teknikal, secara pengetahuan, secara hikmat, saudara. Itu luar biasa terjadi, saudara ya. Nah, kemudian juga kita lihat lagi tokoh yang kedua, contoh yang kedua adalah Yusuf. Kita sudah belajar tentang Yusuf, luar biasa, saudara ya. Dia dipercayakan Tuhan segala macam, walaupun banyak orang atau dengan segala macam orang mau jatuhkan dia, tapi tetap dia bisa keluar sebagai pembedah, sebagai leader yang luar biasa, saudara. Ya, waktu dia di tengah-tengah keluarganya dicampakkan oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Yusuf menjadi kesayangan dari ayahnya. Tapi ternyata setelah dicampakkan, dia dijual jadi budak, kerja di rumah Potifar, nggak cuma jadi budak biasa-biasa saja, tapi ternyata dipercayakan untuk mengelola seluruh rumah tangga dari rumah Potifar tersebut. Tapi ternyata dia difitnah, ya segala macam, akhirnya masuk penjara. Di penjara kelihatannya sudah benar-benar terpuruk buat orang luar, saudara melihat, ini udah gak ada harapan nih masuk penjara. Tapi ternyata Yusuf ini punya hikmat yang luar biasa. Dia orang rajin, tekun, saudara. Akhirnya dipercayakan untuk mengatur semua yang ada di penjara tersebut. Bahkan kepala penjaranya menyerahkan semua orang-orang di dalam penjara tersebut diatur sama Yusuf, saudara. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata Yusuf ini diberikan karunia sama Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi-mimpi. Dan termasuk salah satunya adalah mimpi Firaun. Dari situlah akhirnya Yusuf keluar dan menunjukkan identitasnya. Dan perkataan bahwa roh Allah ada pada Yusuf bukan dari Yusuf sendiri, tapi ternyata keluar dari sang Firaun. Mari sama-sama kita baca di Kejadian 41 ayat 38 sampai dengan 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Itu kata Firaun, saudara ya. Nah, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau,
Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Adanya roh Allah pada diri kita tidak hanya dirasakan oleh orang-orang sesama anak Tuhan, tapi juga orang-orang di luar Tuhan juga merasakan, kamu kok beda ya dengan yang lainnya ya. Kamu tuh kalau mimpin tegas atau segala macam, berwibawa segala macam, karismatik segala macam, saudara ya. Ide-idemu cemerlang atau teknik yang kamu kerjakan begitu luar biasa. Itu contohnya Yusuf, saudara. Sampai Firaun pun mengakuinya bahwa dalam dirinya ada roh Allah. Saya percaya kita juga ya, kalau kita menjalani hidup ini dengan serius sama Tuhan, gak main-main, dengan sungguh-sungguh ya, kita selalu punya persekutuan yang intim dengan Allah, maka Roh Kudus senantiasa berdiam dalam diri kita, menaungi kita, mengurapi kita, dan orang lain pun mengakui kamu beda sama yang lain. Ya, saya juga percaya ya, kalau Roh Kudus bersama dengan kita terus-menerus, kita bisa beda dengan orang-orang lain. Orang lain mungkin sering kali gagal, orang lain sering mungkin jatuh bangun dalam dosa, tetapi ternyata kita tetap bisa struggle, tetap bisa kuat, menjadi orang yang lebih dari pemenang, saudara ya. Nah ini bahkan kita mungkin dipercayakan banyak hal, kok saya udah 5 tahun melayani begini-begini terus, tapi ternyata ada orang lain 5 tahun melayani dia terus naik, dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Contohnya seperti Yusuf ini. Gak cuma dalam soal pelayanan loh saudara, tapi juga hal sekuler. Di dalam dunia pekerjaanmu, di dalam dunia usahamu, di dalam keluargamu. Dulu mungkin engkau tidak punya apa-apa ya, tapi ternyata setelah diurapi Tuhan, engkau diberkati Tuhan, dan engkau punya segala-galanya. Tetap jangan lupa saudara, semuanya itu dari Tuhan. Amin ya. Nah kemudian kita lihat lagi contoh ketiga adalah Yeftah. Siapa Yeftah ini? Yeftah ini adalah seorang hakim ya di Israel yang Tuhan berikan kemampuan untuk dia bisa menaklukkan Bani Amon, salah satu musuh dari bangsa Israel. Mari sama-sama kita buka di Hakim 11 ayat 29 dan Hakim 11 ayat 32 sampai dengan 33. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu kita sambungkan ayat 32 dan 33. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah semuanya itu terjadi kalau kita lihat di ayat 29. Roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ya, orang yang dipenuhi atau dihinggapi oleh Roh Kudus ternyata diberi kemampuan untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya dibuat tidak berkutik. Ya, orang pikir nggak mampu lah, mungkin bangsa Israel saat itu tentaranya sedikit, nggak banyak, kalah dari Bani Amon. Tapi ternyata dengan penyertaan Roh Allah dimampukan, saudara. Kita mungkin melihat secara kasat mata atau melihat secara fisik aja, waduh tantangan di depan begitu berat, masalah di depan begitu berat, apa saya bisa? Tetapi kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita bisa ngalamin namanya terobosan-terobosan itu. Bahkan benteng-benteng yang kuat di depan kita pun mampu kita dobrak, hancurkan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kita tahu bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Nah itu tadi hal yang pertama, bahwa Roh Kudus yang mendiami orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih Tuhan, adalah dia punya keahlian, punya pengertian, punya pengetahuan atas pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan.
Nah, yang keduanya adalah orang-orang pilihan Allah ini diberikan kemampuan sesuai jabatan yang diembannya. Sesuai jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Contohnya adalah Daud, ya. Daud punya jabatan sebagai raja. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 13. Ini ceritanya sebelum Daud jadi raja, saudara ya. Tapi ternyata dia diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk menjadi raja, pengganti Raja Saul. Di ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ya, garis bawahi, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, itu cerita soal bagaimana Samuel mendapati Daud dan mengurapi Daud yang ternyata Tuhan pilih dari sekian banyak orang di bangsa Israel. Sekian banyak orang, nggak cuma 1-2 orang bangsa Israel, tapi sekian, mungkin ribuan, mungkin jutaan saudara bangsa Israel. Tuhan dapatkan satu orang spesial namanya Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Loh, kenapa nih? Ya, apa Raja Saul punya masalah? Ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ternyata bangsa Israel punya raja yang pertama itu Raja Saul. Tapi ternyata Saul ini berdosa di hadapan Tuhan. Saul berdosa karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Ya, khususnya berkaitan dengan waktu dia menaklukkan bangsa Amalek, saudara. Nah, disitulah Tuhan gak suka. Sudah berdosa, dia tidak bertobat, tidak ngaku dia berdosa, tapi malah mencoba membela dirinya. Seringkali kita juga gitu, saudara ya. Seringkali, kamu sudah berdosa nih, bertobat lah. Enggak lah, saya kan begini-gini. Ada usaha untuk membela dirinya. Dan dia tidak mengakui dosanya. Akhirnya apa? Tuhan tidak mengakui dia lagi sebagai raja. Tuhan tidak berkenan atas diri Saul untuk menjadi raja selama-lamanya. Tetapi kalau kita lihat Daud, ya, Daud ini ternyata setelah diurapi, dia punya kuasa, dia punya wibawa, sehingga mampu mendakwa segala musuh-musuhnya. Dan akhirnya dia kokoh menjadi raja sepanjang umur hidupnya. Bahkan dikatakan sampai saat ini orang masih mengakui kerajaan Israel itu dari keturunan Raja Daud, saudara. Lambang negara Israel, saudara, lambang benderanya itu ada gambar bintang. Orang sering bilang itu bintang Daud. Selalu mengaitkannya dengan Daud, saudara. Nah, lalu apakah Daud gak pernah berdosa? Nah, ini bedanya sama Saul, saudara ya. Kalau Daud berdosa pernah, banyak lagi dosanya, saudara. Ya, ngintipin orang mandi, wah pernah juga, saudara ya. Lalu dia berbuat zina juga pernah. Segala macam dia pernah lakukan. Tapi setiap dia berdosa, dia bertobat, diakui di hadapan Tuhan. Tidak berusaha untuk membela dirinya. So saya gini-gini karena begini nih, enggak. Dia akui memang dia bersalah. Dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia mau bertobat dari dosa-dosanya. Sehingga Roh Tuhan tidak pernah mundur dari kehidupan Daud. Sehingga apa? Membuat jabatan raja dalam kehidupannya seumur hidup terjadi sampai akhir hayatnya. Walaupun banyak orang termasuk anaknya sendiri ya berusaha untuk mendongkleng dia, saudara ya, dari jabatan raja itu nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang menyertai Daud. Walaupun Daud berdosa, dia akui di depan Tuhan. Dia tidak malu bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ampuni semuanya itu. Begitu kita, saudara. Kalau tahu ada Roh Kudus bersama kita, saudara berbuat dosa, akui di hadapan Tuhan. Jangan berusaha membela dirimu. Saya berbuat dosa ini karena dia nih Pak, gini. Karena dia nih gini. Nah, itu mencari dalih, saudara. Mencari alasan. Ya. Kalau saudara berdosa, aku di depan Tuhan, minta pemulihan dari Allah.
minta pembasuhan darah Yesus, maka Tuhan pulihkan. Sehingga roh Tuhan tidak undur dari kehidupan kita, saudara. Ya, nah kemudian kita lihat lagi, yang kedua adalah tadi Daud sebagai raja. Nah yang kedua adalah Zakaria. Ya, Zakaria di sini yang saya masukkan bukan dari ayahnya Yohanes Pembaptis, bukan saudara ya, tapi Zakaria seorang nabi. Itu saudara bisa buka di salah satu kitabnya di dalam Perjanjian Lama. Nah kita buka Zakaria 7 ayat 12, dikatakan mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nubuatan-nubuatan atau pesan-pesan Tuhan kepada para nabi-nabinya bukan berasal dari egonya atau kedagingannya atau emosi dari si nabi tersebut atau dirinya sendiri. Tetapi itu semuanya diberikan oleh Roh Allah. Ya, yang mengilhamkan, yang mengatakannya, dan nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena itu saudara, para nabi ini yang punya jabatan nabi diharapkan benar-benar menjaga hidupnya senantiasa untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat ternyata saudara, Alkitab juga ada contoh yang lain saudara. Ada seorang nabi, dia nabi menyampaikan pesan Tuhan, tapi ternyata nabi ini tergiur saudara ya dengan harta. Sehingga apa? Dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Siapa namanya nabi ini saudara? Nabi Bileam. Ya. Nabi Bileam ini Tuhan tidak perintahkan untuk mengutuk Israel. Tapi kemudian gara-gara musuh bangsa Israel datang kepada dia memberi imbalan harta, ya udah deh, coba saya lihat dulu bangsa Israel gitu ya, mau dikutuki ya. Ternyata waktu dilihat nggak bisa dikutuki ya. Kenapa? Tuhan membuat hal tersebut sehingga mulut Bileam itu nggak bisa mengeluarkan kata-kata kutuk, tapi yang keluarkan kata-kata berkat tuh saudara. Nah ini Bileam ini mencoba memaksakan kehendaknya sendiri, ya, memaksakan keinginannya supaya pikir orang lain pikir ini pesan Tuhan, padahal itu bukan pesan Tuhan. Hati-hati saudara, kalau kita dapat pesan Tuhan kita uji, ya, apakah itu benar-benar dari firman Allah, dari Roh Kudus kepada kita, atau karena emosi kita sesaat, atau karena mungkin perasaan kita yang terbawa-bawa saudara. Nah kita lihat di sini ya, Bilangan 24 ayat 1 sampai dengan Bilangan 24 ayat 2. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Kita lihat saudara, ya, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Orang hendak berbuat jahat kepada bangsa Israel, tapi ternyata Tuhan bisa membalikkan keadaan. Bukan kutuk yang keluar dari si Nabi Bileam ini, tapi kata-kata berkat. Kata-kata berkat. Nah, saya percaya setiap kita pun ya, kalau kita benar di mata Tuhan, orang lain mau berbuat jahat sebagaimanapun juga kepada kita, tidak akan bisa kena kepada kita. Orang lain berusaha menjatuhkan kita dengan kata-kata yang jahat atau kata-kata yang mungkin menghina kita atau mengutuki kita, gak bisa kena kepada kita. Ya, tapi saudara jangan bilang, aduh kasihan ya saya ya, aduh terluka hati. Nah kalau seperti itu artinya apa? Saudara termakan oleh tipu daya si iblis. Tapi kalau saudara percaya saudara benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan bisa membalikan keadaan. Tapi jangan dendam ya saudara ya. Jangan dendam, tetap bisa belajar untuk mengasihi orang-orang yang mungkin menghina kita. Orang-orang yang mungkin menjelek-jelekan kita.
orang-orang mungkin yang mengintimidasi kita, membuli kita segala macam, tetap berkati orang tersebut, saudara. Allah bisa membalikkan keadaannya. Nah, kita lihat saudara, Roh Kudus ini ternyata juga memberikan karunia-karunia kepada nabi-nabinya Tuhan, ya, nabi-nabi yang Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan pilih, yaitu dengan perlengkapan rohani yang luar biasa untuk memperlengkapi dia dalam tugas dan jabatan sebagai seorang nabi. Seperti contohnya karunia mujizat, karunia kesembuhan, itu terjadi saudara pada Nabi Elia, Nabi Elisa. Orang sakit disembuhkan, janda yang miskin, saudara ya, yang gak punya bapak akhirnya bisa punya minyak yang banyak sekali, bisa dijual lagi, saudara. Nah, itu terjadi pada Nabi Elia, Nabi Elisa, saudara. Nah, nabi-nabi sejati seperti inilah yang diurapi Tuhan, dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus ini memberdayakan mereka untuk menyampaikan pesan ilahi, baik itu melalui perkataan-perkataannya atau melalui tindakan-tindakan mereka, saudara. Saya juga percaya kalau kita diurapi Tuhan, maka Tuhan juga pakai kita dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kita. Amin. Ya. Nah, hal yang ketiga, hal yang terakhir dari kita lihat ini, bagaimana karya Roh Kudus dalam perjanjian lama. Yang ketiga adalah memperbaharui hati manusia. Mari sama-sama kita buka di Hezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Garis bawahi, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau Roh Kudus diberikan kepada kita dan berdiam dalam diri seseorang, memberi kemampuan untuk berubah dalam kehidupannya, dalam hatinya, ya. Hati yang keras, gak taat, berubah jadi hati yang lembut, taat pada firman Tuhan, mau tunduk pada kehendak Tuhan, sedikit berbuat salah takut sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia tahu dia tidak bisa jauh dari Allah. Sedikit berbuat dosa, dia tetap cepat-cepat akui di depan Tuhan. Karena dia mau selalu beres di depan Tuhan, hatinya mau taat, mau tunduk sama Tuhan, dan punya hati yang rendah hati, saudara. Dan hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang didengarnya itu, dia selidiki, lalu dia kemudian dia introspeksi dirinya sendiri. Kenapa? Hatinya mau selalu diperbaharui oleh Roh Allah. Jadi yang tiga hal inilah ya yang kita sudah pelajari, semua karya Roh Kudus dalam perjanjian lama, baik itu bersangkutan dengan bumi ya maupun pribadi manusia, dan bukan untuk kepentingan pribadi seseorang, tapi secara menyeluruh untuk kepentingan umat Allah. Ya, secara menyeluruh untuk kepentingan umat Allah. Dan tujuan penebusan yang akan diwujudkan dalam masa perjanjian baru nantinya, yaitu mempersiapkan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau saudara lihat sendiri, saudara ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus ini bukan berarti, sudah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam perjanjian lama nih, berarti di perjanjian baru sudah tidak dikerjakan lagi. Bahkan di masa sekarang sudah tidak diperbuat lagi. Tetap tadi saya bilang Roh Kudus itu adalah pribadi yang fleksibel. Apa yang dikerjakannya pada zaman dahulu kala, zaman perjanjian lama, tetap bisa dapat dilakukannya sampai sekarang. Karena Roh Kudus memiliki kemampuan, kuasanya tidak terbatas. Karena dia adalah pribadi ketiga dari Allah, Trinitas kita, saudara. Jadi saat ini saudara, ya, biarkan Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kita. Ya, tidak hanya dahulu kala, tapi sampai hari ini
Dia terus mau memperbaharui kita, bekerja dalam diri kita, memenuhi hidup kita, sehingga kita terus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kita mengalami namanya kedekatan kita dengan Roh Allah. Kita mengalami namanya itu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sungguh-sungguh amat nyata. Dari yang gak bisa jadi bisa. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada urapan Tuhan. Dan Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya dalam diri setiap orang percaya. Amin saudara. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini saja. Mari sama-sama kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kirala bashanda ya raba ya raba ya raba shanda ya raba laba sena ralamo. Haleluya. Kau penuhi kami semua Roh Kudus. Kau urapi kami ya Roh Kudus. Kami perlukan Engkau dalam seluruh hidup kami. Dan jangan tinggalkan kami ya Roh Kudus. Peganglah tangan kami, naungilah kami selalu dengan urapan yang baru. Oh haleluya. Kami mau selalu sertamu, kami mau selalu denganmu. Hirabalaba ya raba shanda ya raba shando. Hirabalaba ya raba shanda raba ya raba ya rabo. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, penuhilah setiap hati, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami percaya
Engkau juga ada bersama dengan kami saat ini, memenuhi hidup kami, menaungi hidup kami, Roh Kudus. Dan tuntunlah kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, membuat kami mampu, membuat kami sanggup melewati setiap tembok-tembok percobaan yang ada. Setiap tembok-tembok yang membuat kami Tuhan kalah, tapi kami percaya dengan urapan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, kami mampu melakukan terobosan-terobosan yang baru dengan Engkau ya Roh Kudus. Bahkan di saat-saat ini Tuhan, kami tetap dikuatkan oleh Engkau, dipenuhi oleh firman-Mu, dipenuhi oleh pembaharuan hati dalam pikiran kami, di dalam batin kami ya Tuhan. Sehingga makin terbukalah rencana Tuhan, terbukalah firman Allah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memahami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, di dalam setiap keluarga demi keluarga yang ada. Apapun itu Tuhan, Engkau berikan kepada mereka inspirasi daripada-Mu, ilham-ilham yang baru daripada-Mu ya Roh Kudus, membuat mereka mampu mengalami masa-masa sukar ini dan menerobosi semua itu di kemenangan bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberikan Roh Kudus buat kami, menjanjikan Roh Kudus buat kami, sehingga Roh Kudus itu terus ada bersama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih buat sahabat, terima kasih buat penolong yang Kau berikan buat kami, menyertai kami sampai akhir segala sesuatunya ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami ucap syukur. Roh Kudus tuntun kami terus menerus. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berduka Kau hiburkan ya Tuhan. Dan kami percaya yang letih lesu Kau bangkitkan dengan semangat yang baru dan roh yang menyala-nyala yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dari hati yang ragu-ragu jadi percaya penuh dan beriman kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan. Engkau meteraikan seluruh firman yang sudah disampaikan pada hari ini di dalam hati kami semua, dengan kuasa Allah Roh Kudus yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk negeri kami, untuk Indonesia ini ya Allah. Kami percaya semuanya ini ada dalam kedaulatan Allah dan dalam kehendak-Mu Tuhan. Yang terbaik terjadi buat negara kami Indonesia. Bahkan kami percaya juga Tuhan, melalui wabah ini banyak orang yang Tuhan akan semakin dekat dengan-Mu, bersekutu dengan Engkau dan makin mempercayai hidup mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya melalui wabah ini Tuhan akan segera musnahkan virus-virus corona ini Tuhan di seluruh Indonesia dan sampai di seluruh dunia Tuhan. Sehingga kesembuhan terjadi di mana-mana, pemulihan terjadi di mana-mana ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah anak-anak-Mu Tuhan yang mulai dilakukan secara pertemuan fisik ya Bapa, tidak mengalami hambatan, gangguan apapun juga. Tetap mereka bisa melakukan dengan penuh sukacita, kebahagiaan karena Roh Allah menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam segala hal. Kami percaya Allah menyertai kami dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, kehidupan bersama dengan keluarga kami. Apapun dalam pekerjaan kami, usaha kami, sekolah, pendidikan kami, Kau sertai ya Tuhan. Engkau buat jadi berhasil Tuhan, karena ada Roh Allah bersama dengan kami. Dan biarlah berkat-Mu turunkan kami semua ya Tuhan. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah yang manis bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami semua di awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.